Perkenalkan, namaku Sidik, umurku 27 tahun. Aku sudah menikah 2 tahun yang lalu dan memiliki 1 orang anak. Aku tinggal di suatu desa yang mayoritas penduduknya pada merantau karena memang sulit untuk cari kerja di kampungku. Oh ya, istriku namanya Atun. Dia wanita yang solehah dan selalu nurut dengan suami. Mulanya sih orang tua Atun tidak setuju anaknya menikah denganku. Katanya aku tidak punya pekerjaan yang jelas. Namun setelah kita coba bujuk dan rayu, akhirnya mereka merestui juga. Dan akhirnya kita menikah. Karena sulitnya cari kerja di kampung, aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta sendiri. Istri dan anakku tinggal di kampung. Setelah merantau ke Jakarta, ekonomi keluargaku sedikit mapan. Setiap bulan aku bisa kirim uang untuk anak dan istriku. Suatu hari aku pergi memancing untuk menghilangkan jenuh karena menganggur di kontrakan. Bukan menganggur karena tidak punya pekerjaan, melainkan karena libur lebaran yang sangat panjang. Tetapi karena kami para perantau dilarang mudik, jadi ya cuman luntang-lantung di rumah kos. Ya, aku bekerja di sebuah pabrik di Jakarta. Dan ini tahun pertama aku tidak bisa pulang kampung dan tidak bisa bertemu dengan istri dan keluargaku di kampung. Berbeda dengan Lina, tetangga kosku yang baru sebentar bekerja di Jakarta dan dia belum punya suami. Kami bekerja di satu pabrik dan tinggal di komplek kos yang sama. Tetapi karena kami semua sibuk bekerja, jadi hanya sebagian orang yang kami kenal di komplek itu. 2 hari sebelum lebaran aku sudah libur dan masuk kerja seminggu kemudian. Aku pun setiap sore memancing di empang dengan teman kos. Hari pertama tempat mancing kami sepi sekali. Hanya ada kami berdua dan beberapa orang lainnya. Namun hari kedua rupanya pemancing itu ramai sekali. Bahkan banyak wanita cantik yang ikut memancing di situ. Aku pun berkenalan dengan Lina yang ternyata satu pabrik denganku. Dan rata-rata dari kami memang orang perantauan yang tak bisa pulang kampung. Kami mengobrol biasa iseng-iseng, membahas masalah kerjaan dan masalah lainnya. Dan karena malam itu malam lebaran, jadi kami memutuskan untuk makan malam bersama. Singkat cerita, malam itu banyak sekali teman-teman yang merayakan hari kemenangan dan pesta kembang api di mana-mana. Namun warung dan rumah makan ramai sekali. Kami tidak mendapatkan tempat, jadi kami membungkus makanannya. Dan kami makan di tempat kos Lina, karena tempat dia lebih cocok untuk melihat kembang api.
Kami pun mengobrol sambil melihat orang-orang berlalu lalang sambil tersenyum gembira. Aku jadi teringat keluargaku di kampung yang sudah 1 tahun tidak ketemu. Setelah pukul 12 malam, jalanan sudah mulai sepi dan kulihat Lina sudah mengantuk. Namun setelah aku menyarankan masuk, dia malah menarikku. Dan dia mengajakku untuk melakukan hal itu. Bagaikan dapat durian runtuh, aku pun menyanggupinya. Tak apalah setahun tidak pulang kampung, yang penting di sini sudah ada penggantinya. Pagi harinya aku masih ingat tadi malam, milik kami berdua bersilaturahmi. Sungguh malam yang luar biasa sekali. Aku mendapatkan apa yang sudah setahun ini tidak pernah aku dapatkan. Sejak kejadian itu, aku dan Lina sering mencari-cari waktu untuk melakukannya lagi, dan lagi. Tapi aku harus selalu berhati-hati, karena aku tak mau kalau sampai dia mengandung. Karena aku masih punya anak dan istri di kampung. Waktu terus berlalu. Tak terasa, 3 bulan sudah sejak kejadian pertama itu. Aku diberitahu kalau Lina mengandung. Betapa kagetnya diriku. Tak tahu aku harus berbuat apa. Padahal selama ini kita sudah berhati-hati. Lina meminta tanggung jawabku. Dia bahkan rela dijadikan yang kedua. Tapi aku yang bingung, bagaimana menjelaskan pada istriku di kampung. Aku pun pulang kampung dan menjelaskan semua pada istriku. Dia langsung marah besar. Aku pun menangis dan bersimpuh sujud di kakinya. Karena begitu besar cintanya padaku, akhirnya istriku pun rela untuk dimadu. Sungguh bahagianya diriku akan mempunyai 2 istri yang sangat cantik-cantik.